Pemirsa, saksi asisten ruang tangga Sambo yaitu Susi pada hari ini kembali hadir dalam sidang pembunuhan Brigadir Yosua. Kerap memberikan keterangan yang berbeda dari BAP, Susi membuat hakim dan jaksa penuntut umum menegur dan memberi peringatan. Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan MNC News Prime. Pemirsa, sidang lanjutan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Huta Barat atau Brigadir Yosua kembali digelar. 10 saksi dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J kembali digelar hari ini. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Jaksa penuntut umum menghadirkan 10 orang saksi dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Ke-10 saksi ini merupakan asisten rumah tangga di rumah Verdi Sambo, ajudan, satpam, dan juga sopir Verdi Sambo. Ke-10 saksi tersebut yakni Alfonsius Dualarang, Abdul Somad, Marzuki, Diryanto alias Kodir, Brigadir Azan Romer, Brigadir Proyogi Iktara Wikaton, Brigadir Farhan Sabilah, Susi, Damianus Laba Kobam alias Damson, Brigadir Daden Miftahul Haq. Ricky Rizal didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Ricky berperan mengawasi Brigadir Yosua agar tidak melarikan diri sebelum pembunuhan itu terjadi. Sementara Kuat Ma'ruf dijerat dengan pasal 340 subsidiar 338 junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Asisten rumah tangga Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, Susi, kembali bersaksi dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Susi menceritakan Kuat Ma'ruf sempat melarang Yosua naik ke lantai atas saat kejadian dugaan pelecehan di Magelang. Setelah itu Om Ricky pergi sama Om Richard. Terus di rumah Om Kuat nyuruh saya untuk ngelihat ke atas dalam keadaan ibu. Untuk melihat keadaan saudara Putri Chandrawati. Siap. Terus saudara melihat Putri Chandrawati sedang Tergeletak di depan kamar mandi. Siap. Terus saudara sempat dengar bahwa saudara Kuat melarang Joshua. Apa yang disampaikan saudara Kuat? Om Kuat berkata, "Oh, Yas, jangan naik satu langkah," gitu. Terus ancamannya bagaimana? Atau kubunuh kamu? Kalau itu saya tidak dengar. Tidak dengar saya. Saudara tidak dengar? Tidak. Kenapa saudara Kuat melarang saudara Joshua? Saya tidak tahu. Soalnya di atas ada saya sama ibu di depan kamar mandi, terus Om Kuat ngelarang Om Joshua untuk naik ke atas. Terus Om Joshua berkata, "Om, saya mau jelasin yang sebenarnya yang terjadi," gitu. Terus saya minta tolong Om Kuat untuk mengangkat ibu untuk membawa ke dalam kamar. Pemirsa, kesaksian ART Verdi Sambo, Susi masih menjadi pusat perhatian dalam lanjutan sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sejumlah informasi baru muncul dari kesaksiannya. Kebenaran kesaksian Susi sempat diragukan karena dalam kesaksian sebelumnya, hakim sempat menegur Susi karena beberapa kali mengubah keterangannya. Bahkan pihak Yosua dan Baradae mengancam akan mempidanakan ART Sambo ini. Seberapa diperhitungkan kesaksian Susi? Untuk membahasnya lebih jauh sudah ada Saur Siagian, inisiator Tampak, Gayus Lambunan, maksud kami Gayus Lumbun, Hakim Agung 2011-2018, Eka Prasetya, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, dan juga Suparji Ahmad, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam juga Pak Saur. Selamat malam, Prof. Ya, Prof Gayus, ya, Prof Suparji dan juga Mas Eka. Selamat malam semuanya. Bapak-bapak, kami akan membahas atau kita akan membahas mengenai kesaksian yang diberikan oleh ART Sambo, baik itu mulai dari Susi, kemudian juga ada Kodir begitu ya. Nah, kita melihat juga bagaimana jalannya persidangan ini
agak sedikit maju mundur akibat dari kesaksian yang disampaikan oleh Susi ini. Nah, untuk Pak Saur ya. Pak Saur, ini Anda melihatnya seperti apa nih? Kelihatannya hakim apa dibuat pusing atau memang ini dikondisikan sedemikian rupa sehingga kayaknya kok bolak-balik Susi ntar membatalkan, terus mengiyakan, mengatakan tidak begitu. Ini kayak dolak-dalik begitu. Kita harus melihat satu yang utuh ya, Bung David. Ini adalah salah satu daripada 98 orang yang korban kebohongan kemudian daripada Sambo. Juga tidak hanya kemudian ajudan ini, Saudara Sigit juga kemudian dibohongi waktu dia berhadap kepada Kapolri. Apakah kamu saudara terlibat? Dibilang tidak, Jenderal. Bung David juga masih ingat ada mantan Kapolri juga kemudian membuat pertemuan ada beberapa Kapolda dengan strateginya Sambo kemudian bagaimana untuk menyelamatkannya dia. Nah, dibandingkan David cuman ART ini sama ajudan yang setiap hari, saya kira kan bahkan juga ada 2 jenderal di bawahnya yaitu Saudara Hendra yang sudah dipecat, sekarang sedang menjalani persidangan. Dulu masih kita ingat Hendra sendiri sudah melihat bahwa Yosua masih hidup. Kemudian ketika menghadapi si Perdi Sambo, kemudian dibilang, kamu percaya sama saya nggak gitu loh. Kemudian dia bersama dengan kawannya, kemudian udah kita ikut aja. Dan akhirnya dia dipecat dan plusnya bonusnya juga dia sedang menjalani hukuman ancaman yaitu obstruction of justice. Kembali kepada saudara ART ini Susi, saya kira ini adalah bagian rekayasa yang dilakukan oleh Perdi Sambo. Nah, saya melihat hakim sudah menangkap ini. Makanya ada beberapa dalam proses kemudian pidana yang kita anut, Bung David, yang menjadi fakta, yang diuji menjadi fakta hukum adalah yang ada di persidangan. Misalnya apa yang dulu dikatakan oleh pengacaranya si Perdi sama si Putri, bahwa salah satu andalan mereka saksi yang melihat bahwa Yosua membopong yaitu saudara Putri Chandra adalah ART Susi. Ternyata tidak ada yang dibopong, tapi ternyata dia hanya mau melihat, bahkan ketika dibopong bahkan Putri Chandranya kemudian tidak keberatan. Artinya dari keberatan sini artinya adalah kita melihat bahwa ini bagian daripada rekayasa daripada jawabannya Susi diatur oleh Verdi Sambo atau Susi mengalir saja tapi ada pesanan khusus bahwa nanti jangan sampai. Memang dari awal kan karena di sekarang ini masih kerja sama beliau ya David ya. Dan ini yang kita dorong sesungguhnya karena sudah berkali-kali hakim, kemudian jaksa penasihat hukum dari Barada E juga sudah mengancam daripada saksi ini kalau kemudian masih berbohong, dia akan dikenakan. Nah, tapi saya kira kita tidak mau juga kemudian tambah lagi korban kejahatannya Perdi Sambo. Saya kira kan kalau soal dakwaan 340, 338 sudah tidak susah. Kelihatannya mereka menggunakan tim pengacaranya dengan terdakwa ini atau Perdi Sambo dengan Putri lebih kepada bagaimana cara mengurangi hukumannya supaya dengan cara 340-nya terus dibatalkan begitu ya. Dengan menghantam Perdi Sambo malah kebalik menurut saya. Kalau terus malah Yosua soal pelecehan seksual kejahatannya, saya malah melihat semakin sempurna 340 itu tidak bisa lagi kemudian lepas. Itu menurut saya Bung David. Oke, baik. Kita ke Prof Gayus. Prof Gayus. Halo Prof. Ya, siap Ya, jawab. Prof Gayus, bagaimana tanggapan Anda mengenai bahwa memang tadi dikatakan oleh Pak Saur, hakim kelihatannya sudah melihat hal ini gitu. Tapi pertanyaannya dari saya adalah, kenapa dibiarkan saksi yang tidak kredibel seperti Susi ini? Iya, saksi ini yang diperlukan adalah keterangannya. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah. Dan ini sangat diuji. Kemudian saya mengatakan the burden of proof itu adalah jaksa atau JPU. Hakim ini hanya mengulang sebenarnya mencocokkan dakwaan dan saksi. Tetapi hakim mempunyai kewajiban besar untuk menyelesaikan sebuah persoalan ini dengan jelas. Itu diatur di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya 48 2009 pasal 5 misalnya. Menegaskan hakim berkewajiban penuh untuk mengetahui bahwa
siapa yang berbuat dengan pasti, apa yang Tapi dilakukan. Anda sendiri bisa melihat nggak bahwa ini ada rekayasa hubungannya dengan Sambo kalau untuk disebut sebagai para ART-nya ini? pengkondisian, itu tentu tidak bisa kita lihat sekarang. Kalau salah satu oleh hakim ditentukan bahwa salah satu ini jelas melanggar pasal 242 ayat 2, kesaksian yang palsu, maka ini mungkin menjadi perhatian bagi saksi yang lain. Kenapa? Saksi ini semuanya hampir semua terdakwa juga, hampir semua terdakwa. Artinya ini saksi mahkota hari-hari ini. Nah, ini mereka mengatur juga kepentingan dirinya dalam status terdakwa. Tapi mereka lupa, walaupun mereka bukan JC atau justice collaborator, kalau mereka berkelakuan baik, yang status lainnya di sana saksi mereka juga terdakwa, mereka akan mendapat keringanan. Sebenarnya ini perlu dicuatkan. Mereka berkelakuan baik saja, mereka bisa mendapatkan kehormatan dengan mengurangi hukuman bagi hakim yang merasa saksi ini yang juga terdakwa telah melakukan hal yang baik dan statusnya sebagai saksi yang merupakan alat bukti yang sah. Jadi menurut Prof. Gayus, bahwa saksi Susi ini yang sebenarnya yang bicaranya dolak-dalik seperti itu justru malah saksi mahkota ya? Semua yang terdakwa hampir semua saksi mahkota nantinya. Yang saya belum dengar hakim mencuatkan kalau saudara-saudara bersaksi dengan benar sesuai yang ada alami, dengar sendiri, akan ada keringanan. Kalau ini dicuatkan, maka ini perimbangan bagi yang mengkondisikan, yang sebaliknya dengan yang lain. Tetapi saya ingatkan juga, ketika nanti ada ditentukan sebagai saksi yang palsu, maka yang mengkondisikan, yang menghasut, itu terdapat pasal yang sama, yaitu 55. Mereka ikut serta. Bahkan lebih dari itu, mereka jelas orang-orang yang merintangi penegakan hukum. Nanti JPU akan, karena itu terpisah. Kita mau ke Mas Eka dulu nih, Prof. Gayus. Mas Eka, ya silakan. Kalau dari penjelasan dari Pak Saur dan juga Prof. Gayus, bagaimana tanggapan Anda? Apakah justru malah saksi Susi ini kemudian malah akan bisa nanti untuk menolong terungkapnya kasus pembunuhan ini? Ya, kalau dilihat dari sebelum persidangan yang dia peluk-pelukan sama Ibu PC, salaman, cium tangan sama Ferdi Sambo, artinya kan ada kedekatan ya. Aku lebih tertarik peran dia di keseharian pekerjaan dia terhadap dua orang ini. Apakah di tanggal 9 sampai tanggal 11 atau pasca dari tanggal 11 sampai tanggal 18 dia mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Pak Ferdi Sambo dan Ibu PC. Jadi kalau kita ingat ke belakang, katanya waktu itu apakah benar-benar Ibu PC itu menderita depresi yang begitu berat sehingga tidak bisa dimintai keterangannya, gitu kan? Apakah dia mengetahui itu? Sebenarnya kalau seorang ART tugasnya apa? Apakah dia cuma masak atau dia cuma ngepel, bersihin rumah gitu ya? Aku lebih tertarik di situ sebenarnya. Penggalian tentang keseharian dia terutama pasca kejadian antara tanggal 8 sampai tanggal 11. Nah, yang kedua terkait dengan apa yang diterangkan yang dia bolak-balik keterangan. Ya, lagi-lagi ini orang yang bekerja pada seorang yang besar yang mempunyai wibawa dan mungkin ditakutin sama dia. Ya, Jadi bisa saja dugaan, ya namanya dugaan, bisa saja dia tidak melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang benar. Artinya apakah dia pernah diperiksa sesuai dengan BAP yang dia terangkan. Ya, betul. Itu menarik sekali itu. Kan? Iya, betul. Nah, artinya pihak jaksa penuntut umum dan hakim pun mungkin bisa lebih dalam menggali Susi ini terkait peristiwa yang kemarin dari tanggal 8 ke 11, dari 11 ke 18. Nah, ini kan orang pasti di rumah terus. Dia berada di rumah mana? Apakah benar PC itu waktu itu depresi akibat pelecehan seksual atau ada ancaman pembunuhan, penembakan, gitu loh. Jadi jangan terlalu terburu-buru juga terhadap saksi ini, bahwa saksi ini disetting udah kemungkinan besar udah pasti disetting gitu. Oke, Mas Eka. Mbak, kita ke Prof. Suparji.
Ya, Mas Eka, kita ke Prof. Suparji. Prof, bagaimana Anda melihat ini? Apakah memang ada something missing gitu? Atau ada missing link di sini yang kemudian dari BAP tidak lengkap atau mungkin karena TKP-nya juga sudah hancur atau bagaimana menurut Anda? Ya, yang kita cermati kan yang terungkap di dalam fakta persidangan kan itu. Dan kemudian hakim mengkualifikasi apa yang disampaikan oleh Susi itu adalah tidak logis, tidak rasional kan itu. Oleh karenanya mungkin bisa berimplikasi itu sebagai sebuah keterangan palsu. Nah, bagaimana bisa mengkualifikasi keterangan palsu selain tidak rasional dan tidak logis tadi, tentunya bagaimana persesuaian dengan saksi-saksi yang lain atau kesesuaian dengan alat bukti yang lain. Namun saya setuju dengan Pak Saur tadi, kasihan juga Susi itu, gitu ya, bagaimana dia menghadapi tekanan yang berat. Dan saya juga sudah mewanti-wanti jangan sampai ada korban-korban baru gitu loh, karena sudah banyak korban, begitu banyak energi tercurahkan di situ. Oleh karenanya tentunya hakim harus yang utama itu mampu menggali fakta, mampu menggali hal yang sebenar-benarnya dari Susi. Kalau kita cermati hari ini mungkin dia lebih tenang, dia lebih santai, dan lebih kemudian apa adanya. Berbeda kemudian ketika sidang yang pertama. Karena ini kan dia sudah hadir yang ketiga kalinya di sidang keempat ini tadi. Ya, pekan keempat ini. Jadi menurut saya yang utama adalah bukan bagaimana kita mengadili Susi, tapi adalah bagaimana mengungkap keterangan-keterangan dari para saksi dan melokalisir kasusnya ini. Karena ini sebetulnya terdistorsi ya, karena akan cenderung pada konteks pelecehan seksual. Bagaimana keterangan Daden, bagaimana keterangan security yang kemudian membuat sebuah keterangan yang seolah-olah ada karakter asinesia kepada almarhum Joshua. Yang saya kira ini tidak kontekstual pada konteks 340 dan 338. Ini yang harus dicermati oleh hakim dan jaksa sehingga fokus kepada dakwaannya. Gitu, baik, Mas. Nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai hal ini, bagaimana hakim akan mengakali juga dan bukan mengakali dalam arti karena itu memang ada dalam surat dakwaan. Jadi harus seperti apa di kedepannya. Namun kita jeda dulu sejenak Bapak-Bapak dan pemirsa, MNC News Prime akan kembali usai jeda berikut ini.